Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by sistem akan ditempatkan di mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan begitu satu, dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada di P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin, yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin, yang lulus passing grade, belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan, hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka informasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UMDK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja, kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di injury time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud apakah kita akan membuka informasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN. Oke, hanya ini yang bisa kita simpulkan dari hasil pembicaraan pihak Kementerian Pan-RB mengenai yang P1, P2, P3 dan pelamar umum ataupun P4. Menurut dari hasil pembicaraan beliau, hasil proses seleksi P3K guru, yang P1 ini adalah guru-guru yang memang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, tetapi belum mendapatkan formasi. Dan di saat dibukanya formasi tahun 2022 ini, mereka tetap melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini hanyalah untuk kegunaan untuk mengkonfirmasi yang bahwa mereka masih ada ataupun memang tidak ada lagi. Ini setelah melakukan konfirmasi langsung mendapatkan yaitu penempatan. Ini masalah penempatan, kalau memang di tempat mereka ada formasinya untuk tahun 2022. Contohnya guru A mengajar di sekolah A, tetapi di sekolah A tersebut di tahun 2022 ini ada formasi untuk guru P3K dan mereka pun lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, maka ada penempatannya untuk si yang lulus passing grade itu. Kalau memang di sekolah tempatnya bekerja sekarang tidak ada formasi,
maka yang P1-nya akan beralih menjadi P2 dan ataupun beralih ke P3. Kalau sudah beralih ke P2 dan P3, ini tidak ada lagi penempatan langsung karena harus melalui seleksi observasi. Seleksi observasi yaitu sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, dan Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini kalau sudah beralih ke P2 dan P3. Nanti akan dilakukan seleksi secara observasi. Ini kalau guru-guru yang memang sudah beralih ke P2. Jadi kalau memang formasinya di tempat kita mengajar sekarang tidak ada, karena tidak semua sekolah ada formasi untuk tahun 2022. Kalaupun ada, contohnya kita mengajar sekarang ada 2 orang yang lulus passing grade di sekolah tempat kita mengajar sekarang. Kalau memang nanti dibuka tahun 2022 ini formasinya hanya 1 orang, ya pasti diambil duluan, yaitu guru yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil nilai di tahun 2021 kemarin. Yang satunya lagi akan beralih ke P2. P2 ini yaitu dilakukan observasi sesuai dengan peraturan Kemenpan RB yang sudah diumumkan beberapa minggu kemarin. Inilah yang dapat kita ambil dari hasil pembicaraan Bapak Suharmen, yaitu dari pihak Kemenpan RB mengenai proses seleksi P3K guru. Yang lainnya, contohnya yang P4 ataupun umum, ini kalau memang formasinya masih tersedia setelah dilakukan proses seleksi P1, P2, dan P3. Kalau memang formasi yang masih tersedia, maka baru dilakukan seleksi untuk pelamar umum. Pelamar umum seperti penjelasan sebelumnya, yaitu bisa dilakukan oleh semua guru yang memang sudah terdata di Dapodik ataupun belum terdata di Dapodik tetapi mereka memiliki sertifikat pendidik. Kalau memang sudah memiliki sertifikat pendidik walaupun belum terdata di Dapodik, maka bisa melamar di pelamar umum. Pelamar umum ini dilakukan proses seleksi ataupun pendaftaran kalau memang wilayah tersebut masih tersedia formasi setelah dilakukan seleksi untuk P1, P2, dan P3. Itu terakhir yang pelamar umum. Oke, hanya sekian yang dapat saya simpulkan ataupun yang dapat saya jelaskan mengenai hasil pembicaraan Bapak Suharmen ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi.